Om Swastiastu. Perspektif mengenai galungan salah satunya tersurat dalam teks Pakem Gamo 3 atau berjudul Sundari Gamo Widi Sastra. Ampura, mohon maaf sebelumnya Titiang memakai pengantar bahasa Indonesia agar dimengerti lebih banyak orang. Sebelumnya Titiang jelaskan sedikit teks Pakem Gamo 3 atau ada yang memberi judul Sundari Gamo Widi Sastra puniki sampai saat ini belum Titiang ketahui siapa penyusunnya dan tahun berapa teks ini disusun. Mengingat begitu banyak teks yang beredar di Bali, teks lontar yang menjadi referensi beberapa upacara dan pelaksanaan adat, pelaksanaan tradisi agama masyarakat Bali, sehingga berpotensi berbagai teks itu memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Dengan demikian dimohonkan agar setiap pembaca teks mampu secara bijaksana menanggapi perbedaan tersebut. Dan di zaman modern ini, di zaman sekarang ini, itulah pentingnya untuk membandingkan teks, kemudian memberi pemahaman, mencari pemahaman yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat, khususnya di Bali dan di seluruh Buana atau jagat ini. Mengenai perspektif galungan itu, Titiang mulai dari halaman 17 teks Sundari Gamo Widi Sastra atau Pakem Gamo 3 ini, yang sebelumnya menjelaskan tentang agama, ugama, dan igama. Pada bagian ini menjelaskan hari-hari sebagai pesucian atau hari suci bagi dewa-dewa yang turun ke dunia untuk memberikan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup. Ong anak sang purohita kabeh, terjemahannya, wahai anakku pendeta semuanya, Sewo Sogata. Sewo Sogata itu berarti secara umum di Bali gegelaran atau paham seorang pandita adalah Sewo Sogata, Siwa Buddha, yang memimpin atau memandu upacara di Bali. Selain itu tentu terdapat pemangku, atau di desa-desa Bali kuno terdapat istilah jerobayan kalau tidak salah, dan lain sebagainya. Hal beragam itu mohon dimengerti secara lebih bijaksana, dan dalam teks ini kebetulan yang disebut adalah Sewo Sogata. Sewo Sogata dalam hal ini adalah sebagai sebuah gegelaran atau paksa atau yang dilakoni, bukan hanya sebagai klaim. Ong anak sang para purohita kabeh Sewo Sogata, dengan pewarahku rikita, dengarkanlah nasihatku kepadamu. Arani ngaji Sundari Gamo, pakretining maha pawitra. Ini adalah teks yang disebut dengan Sundari Gamo. Pakretining maha pawitra. Pakretining maha pawitra itu berarti sesuatu hal yang menyucikan atau membersihkan, menjernihkan, tidak hanya secara skala, tidak hanya secara penglihatan mata, namun juga secara rohani akan diberi kejernihan. Pangisining wariga gemat. Ini adalah isi dari pelajaran-pelajaran wariga yang secara umum kita kenal sebagai sebuah pengetahuan acuan tindakan atau pelaksanaan hidup masyarakat Bali mengenai hari-hari yang dipilih sesuai dengan kegiatan yang diberlangsungkan, seringkali berkaitan dengan pancayatnya atau upacara-upacara yang dilakoni. Pacatuning rat buana, pangastawaning ngastuti sangya. Ini adalah sebagai catu atau sebagai benih yang tumbuh di dunia ini. Pangastawaning
Sang Hyang adalah dasar atau landasan pada saat melakukan pemujaan, melaksanakan persembahan kepada para dewa. Pabuktining wang Mahayu Raga Sarira apan panugrahanira Sang Hyang Maha Wisesa tumurun ring buana tiba rikang sarwa dadi. Pada saat hari-hari tertentu itu, tindakan manusia di dunia itu diharapkan untuk menyucikan dirinya, membersihkan atau menjernihkan dirinya, kemudian juga maprakirti atau melakukan suatu kegiatan yang berdampak bagus menjernihkan alam. Karena pada saat itu atas anugerah dari Sang Hyang Maha Wisesa itu apabila kita terjemahkan lagi, Hyang atau Sang Hyang itu berarti beliau yang dihormati secara rohani, kemudian Wisesa itu yang menguasai. Yang menguasai ini tentu entitas tertinggi itu, yaitu dalam konsep ini Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia, yang memberikan kesejahteraan dan kejernihan secara rohani, lahir dan batin. Tumurun ring buana tiba rikang sarwa dadi. Pada saat itu vibrasi dari Tuhan itu turun, kemudian memberi anugerah kepada semua yang tercipta, semua yang hidup di dunia. Maka sopana ayu paripurna ikang praja manala, yang bertujuan untuk mensejahterakan atau memberi kebaikan, memberi vibrasi yang baik kepada seluruh alam. Ikang praja manala ayunia anerus ring buana pamagah ikang sumendiaji pawitra mahening sang para purohita kabeh. Pada saat itu tujuannya adalah memberi hal baik kepada semesta dan diteruskan ring rat buana kabeh, berarti ke seluruh lapisan dunia. Kemudian hal itu akan berdampak kepada yang memerintah, atau dalam hal ini raja, atau yang menguasai suatu wilayah, dalam mengatur tata pemerintahannya akan mendapat kebaikan. Kemudian orang yang bergerak di bidang rohani atau para pandita akan mendapatkan kejernihan. Bahu balebyuh sisyo, semua masyarakat kompak dengan pemimpin atau pemegang pemerintahannya. Begitu pula orang yang belajar terhadap hakikat kehidupan melalui pelajaran rohani. Sisya ini berarti orang yang memohon pengetahuan kepada seorang yang bijaksana atau pandita, itu akan mendapat suatu kebaikan. Apa toluwer niyo nihan? Bagaimanakah perihal tersebut? Seperti ini. Ri tekaning dina pasuecanira Sang Hyang ini ring dening parwatek dewata kabeh. Pada hari-hari tertentu, hari yang dipandang suci itu, pada saat manusia harus maprakirti atau melakukan pemujaan kepada Tuhan dalam berbagai pengertian, pada saat itu diiringi oleh para dewata semuanya. Luwer nia, adapun itu Gandarwa Gandarwi, makhluk-makhluk surga yang disebut dengan Gandarwa Gandarwi, Apsara Apsari. Para dewata juga diiringi oleh Widyadara Widyadari atau Bidadara Bidadari. Tumut resi gano kabeh disertai dengan pandita-pandita langit.
Dewa Pitra punang wus mantuking swarga loka. Para Pitra atau para leluhur yang telah mencapai surga manahar ikang kari amuki ring Pitra loka. Dan para Pitra atau leluhur yang masih terlahir dan berada dalam stananya di Pitra loka atau di alam leluhur, ika kabeh nia ane we utama dewasa nira ara resik ayoga asamadi angesti jagat para modita maka muni tumurun pering buana koso. Pada saat hari-hari baik itu, beliau dengan jajarannya semua yang disebutkan tadi turun ke dunia, memberi kesejukan, memberi vibrasi yang baik, kemudian mengusahakan ketentraman dunia. Pada saat itulah beliau melakukan yoga, melakukan samadhi, mendoakan agar semua makhluk mendapat kebahagiaan di dunia. Nah, dalam pengertian masyarakat Bali yang dipengaruhi oleh agama Hindu seperti yang disebutkan di sini adalah para dewa itu selain dewa-dewa yang dikenal dari konsep teologis Hindu, di Bali juga tentunya berkembang pemujaan-pemujaan lokal. Para dewa-dewa yang dipuja di masyarakat Bali tentu dalam siklus hari-hari baik ini juga dianggap turun dan memberikan vibrasi yang baik kepada dunia. Tidak hanya dewa-dewa, kemudian para leluhur pun, karena dalam proses siklus perjalanannya yang dipengaruhi oleh teologi agama Hindu, para leluhur sebelum mencapai tingkat kesunyatan yang tinggi itu melalui dulu alam Pitra atau alam leluhur, dan pada hari-hari yang baik itu pun leluhur-leluhur itu datang memberi restu, memberi anugerah kepada dunia. Anglanglang praja manala asusukerta ring manusia kabeh muang ring sarwata mangkana sayoganira sajarma kabeh tumuta astiti ring sira sangyang. Oleh sebab demikian, perihalnya yang diusahakan oleh para dewa dianggap demikian dalam mitologisnya. Kemudian leluhur yang memberi anugerah kepada semua yang tercipta di dunia, semua makhluk yang ada di dunia, sehingga manusia pada saat itu di hari-hari tertentu itu, di hari-hari suci bagi para dewa itu, tentu dalam teks ini dianjurkan untuk melaksanakan prakerti juga, dalam artian usaha untuk menjernihkan paling tidak dirinya sendiri yang berefek kepada semesta. Kemudian yang lebih merujuk kepada galungan tersebut ada di halaman 24. Kita langsung ke halaman 24. Buddha kliwon dungulan ngaran patites ikang adnyana sandi. Buddha kliwon dungulan yaitu hari Galungan, hari raya Galungan ini disebut dalam teks ini patites ikang adnyana sandi. Patites itu adalah pemusatan pikiran atau jenana ini. Jenana sandi itu adalah pikiran yang yang sifatnya sangat rahasia dalam artian tidak kentara oleh siapa yang melihat dengan kasat mata, sehingga itu sifatnya adalah pribadi. Itu adalah tanggung jawab pribadi. Menjernihkan diri sendiri itu, menjernihkan hati itu tentu atas kesadaran setiap manusia. Patitis adnyana sandi itu memusatkan pikiran ke arah yang baik. Galang padang Maria kena ikang sarwo bio parani idep. Pada saat itu patites adnyana sandi itu memusatkan pikiran, memusatkan perhatian
yang lebih tepatnya memusatkan perhatian kepada hal yang baik itu tujuannya adalah mariakan biaparaning itap dalam teks ini. Artinya menghentikan keraguan pikiran, menghentikan keraguan hasrat, dan memberi nuansa yang jernih, memberi kecemerlangan pikiran kepada dirinya sendiri setiap orang yang terlahir di dunia ini. Aturane ikang widiwidane ring sarwa dewa kabeh. Kemudian dianjurkan untuk mengaturkan upakara kepada para dewa semuanya. Patut dimengerti bahwa Bali yang tidak dapat terlepas dari upakara ini, dan apabila diterjemahkan kembali upakara, upacara yang diaturkan itu ada unsur menenangkan pikiran, ada unsur ekologis di sana, ada unsur yang bersifat meditatif, ada unsur yoga dalam upakara-upakara yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali itu. Namun dalam perkembangan zamannya tentu untuk kedepannya hal-hal itu perlu dimengerti lebih mendalam dari beberapa aspek keilmuan, tidak hanya dari kepercayaan dan agama saja, namun harus dimengerti dari efeknya terhadap alam, kemudian efeknya terhadap tubuh, kemudian pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari, berefek apapun itu harus dimengerti. Dan sepertinya itu adalah usaha-usaha berikutnya yang harus ditekankan agar upakara-upacara yang terlaksana di Bali itu tidak kehilangan arah. Ring sanggar paryangan, paturon, natar, lumbung, perantenan, tumbal, pangulun setero, panguluning desa, pangulun sawah, wanagiri samudra, muah ring praboting umah saluirnya. Upakara-upakara sederhana itu diaturkan di tempat pemujaan pribadi, di rumah-rumah, di sanggah, di pemerajan, kemudian di pura-pura yang ada di sekitar. Kemudian ada disebutkan di sini di pangulun sawah, pangulun desa, tempat-tempat sebagai hulunya, tempat suci sebagai hulunya desa, hulunya sawah. Kemudian di natar atau halaman rumah, di lumbung. Kita mengingat bahwa masyarakat Bali itu sumber kehidupan awalnya adalah kehidupan agraris, dan yang melahirkan upacara pun merupakan banyak yang bersumber dari kehidupan agraris masyarakat Bali, sehingga lumbung itu tidak pernah terlupakan dalam berbagai upacara. Terlebih lagi dalam galungan ini, tentu yang masih punya lumbung, yang masih punya sawah, itu sangat penting sekali untuk diupacarai. Kemudian di sini juga disebut di perantenan atau di dapur. Dapur itu pun merupakan tempat yang disucikan di rumah, dalam rumah tradisional Bali. Kemudian selain itu di sini disebut tumbal. Tumbal itu dalam konteks ini berarti biasanya berupa pelinggih sebagai penjaga, apakah itu ditempatkan di perkebunan, di persawahan, atau di halaman rumah. Ada tempat-tempat sakral tertentu yang dibuatkan pelinggih, yang di Bali sering disebut dengan penginjam. Itu diupacarai semua pada hari galungan ini. Sampai juga di samudra, di pesisir, di lautan, kemudian segala perabot atau piranti kehidupan sehari-hari manusia itu diberi penghormatan pada hari tersebut. Ikang wang kabeh pada binantenan, pakreti ring sanggar agung alit. Nah, ini perihal yang diaturkan di pemerajan itu agung alit, atau besar maupun kecil aturannya itu. Tumpeng, penyajan, wawakulan, canang merake, penek ajuman, kembang payas, sedah woh, wangi-wangi, pasucian, ike ring pesambiangan, jerimpen, pajegan,
tumpeng muang sadulur nia. Iwak nia jajatah bawi muang kegorengan. Aturane lah khasuk dulurin puspawangi dipo astanggi. Ri telas tiningkah mangkane banten niko kabeh adarakeno sawengi. Nah, upakara-upakara yang disebutkan dalam teks ini tentu pelaksanaannya terdapat perbedaan dalam pelaksanaan sehari-hari di setiap keluarga atau setiap desa. Di Bali kita tidak mempermasalahkan perbedaan-perbedaan tersebut karena di setiap desa, setiap keluarga ada tradisi-tradisi yang dilaksanakan. Semuanya itu benar dilaksanakan sesuai dengan landasan, apakah itu tradisi turun-temurun atau sumber-sumber teks atau yang diberitahukan kepada suatu keluarga, itu boleh dilaksanakan. Dan tentu yang terpenting adalah dari segala pelaksanaan itu pikiran dalam garis besarnya tadi patitis adnyana sandi itu adalah mengarahkan hati untuk mencapai kejernihan dalam suasana hari raya ini. Itulah yang menjadi garis terpenting dalam teks ini. Kemudian pada saat itu diaturkan ada rakena sawengi, kalau tidak salah yang menerjemahkan adalah setelah selesai diaturkan upakara-upakara yang diupacarai itu dibiarkan atau pada posisinya selama 1 malam di pemerajan dan di tempat-tempat diaturkan itu. Jangan dibersihkan dulu dalam semalam, tapi dibiarkan di tempat-tempat pemujaan itu. Nah, ini pula perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kebiasaan masyarakat Bali itu jarang atau mempertahankan semalam biasanya bahan-bahan upakara yang diaturkan. Mungkin secara sudut pandang keilmuan yang lain, tidak hanya keyakinan beragama, karena pengetahuan semakin berkembang, mungkin saja bantan-bantan yang dikerjakan itu yang tentunya menggunakan bahan-bahan yang baik, memberikan vibrasi atau getaran yang baik pada pekarangan rumah, pada desa, pada tempat-tempat upacara tersebut. Yang tentunya bahan-bahan yang dimaksud tidak seperti bahan-bahan yang digunakan, banyak sekali digunakan seperti sekarang, misalnya menggunakan pewarna, menggunakan pengawet, yang tentu hal tersebut perlu dihindari sebenarnya. Namun saya rasa itu merupakan pekerjaan yang perlu pelan-pelan untuk diusahakan. Kemudian kita lanjut. Enjang nia sejatmo kabeh asuci laksana kala probate. Esoknya setelah galungan itu, masyarakat yang melaksanakan upacara tersebut pada saat pagi hari, kalau probate, pada saat pagi sekali melakukan penyucian terhadap diri atau tubuhnya. Ame tesarining uwe pawitra ring beji, mengambil air-air suci di beji. Nah, di beji ini merupakan di setiap desa dulunya tentu terdapat beji atau tempat-tempat keluarnya air, entah itu pancoran, entah itu sumber mata air di setiap desa, yang tentu sebelum terkontaminasi seperti sekarang, tempat-tempat itu merupakan tempat yang sangat bersih sekali. Kebutuhan upacara, kebutuhan air bersih seringkali dipenuhi dari sana. Dan di zaman sekarang ini, di era ini, dengan perubahan tata ruang, perubahan masyarakat, sosial, banyak sekali beji-beji yang sudah tercemar. Dan dalam konteks ini perlu pula disadari untuk kedepannya, selain itu perlu juga dilakukan prakerti atau perlu juga dilakukan usaha-usaha untuk menyelamatkan itu. Karena lebih lanjut apabila dibaca dalam teks Pakem Gama 3 ini, ada yang disebut dengan dasa prakerti, mulai dari sawah prakerti, giri prakerti, manusia prakerti, dan sejenisnya yang seharusnya dilakoni oleh masyarakat untuk menuju kebaikan dunia. Sehingga apabila melaksanakan itu,
makna upacara itu tidak terhenti hanya sebatas kebutuhan atau suatu keharusan menghaturkan upacara saja, namun memiliki makna-makna yang sangat baik terhadap tubuh, terhadap alam semesta, terhadap ekosistem atau habitat tempat hidup manusia itu. Amet tesarining Dewa Pitra ring beji saha kumkuman kajama sakena nahar aturakena puspawangi muah apakuluh ring sanggar asubuhan ring sor wenang parit ikang Banten. Nah, pada saat itu dilakukan pembersihan terhadap tubuh melalui air suci itu. Pada saat esoknya hari Galungan itu, besok harinya melakukan penyucian terhadap tubuh ini. Tentu pelaksanaan ini berbeda, sekali lagi berbeda setiap desa, setiap keluarga, ada tradisi-tradisi khusus. Namun Titiang yakin bahwa dengan membersihkan diri melalui tirta itu secara umum itu diketahui oleh masyarakat Bali ketika Umanis Galungan. Sang Purohita muang parawitnyana wenginya ring Galungan apa sang yoga gineng adios asamadi angitung sangyang dharma. Nah, ada penekanan di sini pada malam harinya saat Galungan itu Purohita atau seorang pandita dan sang Witnyana. Witnyana itu orang yang memiliki pengetahuan. Terlebih lagi sebenarnya sekarang banyak orang yang belajar atau sekolah di sekolah-sekolah agama, banyak yang memahami teks, banyak yang memulai pembelajarannya. Masyarakat Bali sekarang di era keterbukaan ini, dalam teks ini dianjurkan sangat baik sekali orang Witnyana atau orang yang berpengetahuan itu kemudian bersama dengan sang pandita melakukan yoga ginang, artinya mengheningkan pikiran, mengheningkan diri untuk mencapai kejernihan. Tentu dapat dimengerti bahwa vibrasi yang disebarkan oleh samadinya orang-orang yang berpengetahuan itu akan menyebar dan akan dirasakan oleh semesta ini. Itu yang diharapkan. Selain upakara yang diaturkan bagi orang-orang yang berpengetahuan dan mendalami ajaran rohani itu seharusnya melakukan yoga ginang ini bersama dengan para pandita. Itu yang tertuang dalam teks ini. Nah, yang lanjut sanis cara pon dungulan. Kemudian pada saat sanis cara pon dungulan hari Sabtunya ini setelah melewati Galungan, ngaran Paridan Guru. Ini disebut dengan hari Paridan Guru. Paridan itu adalah suatu ungkapan untuk ngelungsur atau mengambil kembali haturan yang sudah diaturkan, sehingga makna adalah mengambil atau memohon berkah kembali agar dinikmati oleh manusia. Dan hari Sabtu ini disebut dengan Paridan Guru, yang tentunya ini tidak terlepas dari sebuah makna memohon berkah ketika hari Raya Galungan sudah dilaksanakan. Pakenanio umantukaken watek dewata kabeh maring swarga. Perihalnya yang dilakukan adalah pada saat ini mengembalikan para dewata itu kembali ke alam kedewataan, ke alam surga. Ketika Galungan selesai, di sanis caranya atau di hari Sabtunya setelah Galungan ini disebut dengan Paridan Guru. Pada saat itu para dewa dikembalikan lagi ke alam kedewataan atau ke Surgalaya. Suksma dewa malalis aninggalaken kadir gayusan. Pada saat dalam konteks ini teks Pakem Gama 3 atau
Sundari Gamo Widisastra ini berbicara sangat baik sekali, memberi penekanan sangat baik sekali pada saat mengembalikan para dewata ke alam leluhur, ke alam kedewataan kembali. Suksma dewata malalis aninggalaken kadirgayusan. Para dewa kembali berwujud suksma atau kembali berwujud yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia, malalis aninggalaken kadirgayusan. Pada saat itu beliau semuanya kembali ke alam kedewataan dan meninggalkan kadirgayusan. Meninggalkan kadirgayusan itu kita maknai bahwa setelah beliau kembali ke alam dewata, yang ditinggalkan oleh beliau di dunia ini adalah kebaikan, kelestarian alam, kesejukan rohani, kemudian tubuh yang sehat, dan vibrasi-vibrasi yang baik lainnya yang membahagiakan semua makhluk yang tercipta di dunia. Itulah sedikit perspektif atau sudut pandang mengenai galungan yang tertuang dalam teks Sundari Gamo Widisastra ini. Dan siapapun penyusun atau pengarang teks Sundari Gamo Widisastra ini, kita harus mengakui bahwa ada poin-poin penting, poin-poin yang sangat baik untuk diterjemahkan dalam teks ini untuk melakoni hidup sekarang ini. Apabila yang ada salah tafsir, mohon maaf. Dan sekali lagi kita yang tekankan tadi, dalam awalan teks ini disebut dengan Pandita Siwa Sogata. Saat ini banyak sekali yang memperdebatkan antara Nabi Wastane gegelaran sang pandita, kemudian ada yang disebut dengan muncul istilah sarwa sedaka, terisadaka. Apapun itu, semestinya kita menyadari sebagai masyarakat Bali itu adalah sebuah pelajaran-pelajaran tambahan yang harus kita ulas kembali, yang harus kita pahami sekali apa sebenarnya itu. Dan tentunya yang kita harapkan adalah efeknya untuk sebagai prakerti, seperti yang disebut dalam Pakem Gamo 3 ini, prakerti Rengbuana, sebuah efek yang bagus ke dunia yang harus kita pikirkan dan kita lakoni. Demikian ulasan singkat Titiang. Mungkin di kesempatan berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Om Santi 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 Om. Rahajeng Galungan Iwah Kuningan.